Assalamualaikum, saya Ristanti SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Di video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwimingguan modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Rahmadi sebagai pengajar praktik dan Ibu Siti Istijabatun sebagai fasilitator. Dalam jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Konsep, dan Ching. Apa itu model 4C? Ada pertanyaan pemantik dalam setiap poin. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang dipelajari dan penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, Ching. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional yang sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai guru penggerak. Dalam modul ini, saya dikenalkan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Materi dalam modul ini sangat mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Karena ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka saya akan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja sama lebih baik dengan murid. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik sesuai kebutuhan murid untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosionalnya. Saya juga akan mampu membangun kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan saling percaya dan kolaborasi. Challenge. Dari materi yang saya terima, ada beberapa konsep yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini, yaitu yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran mengenai sopan santun, bagaimana seorang anak berperilaku kepada orang tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak hanya itu. Yang kedua, sebelumnya saya berpikir bahwa ketika saya mengintegrasikan pembelajaran sopan santun di kelas, berarti saya sudah melakukan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata belum. Konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini yaitu bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan,
dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan untuk dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dicapai dengan cara 1. Menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan atau kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang bercirikan relasi saling percaya dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan menjadi pondasi yang kuat bagi murid untuk sukses di berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Cing. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri. Ternyata, saya belum sepenuhnya memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk ke depan, saya akan menerapkan perubahan-perubahan positif sesuai apa yang sudah saya ketahui di kelas maupun di sekolah. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Misalnya, membuat roda emosi atau menempel emoticon sesuai perasaan siswa yang dilakukan siswa setiap hari sebelum mulai pembelajaran. Mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik STOP. Melaksanakan pembelajaran secara individu dan kelompok untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Menghadirkan berbagai peristiwa untuk meningkatkan pemahaman murid. Sedangkan perubahan yang akan saya lakukan di sekolah antara lain, saya akan berusaha menjadi teladan atau contoh yang baik dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Saya juga akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas kepada rekan-rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan dan membudayakan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah, seperti membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam rapat Dewan Guru. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.